Halo, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Kalian tahu nggak sih masalah negara berkembang apa aja dan apa itu program SDGs? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas dua hal tersebut. Dimulai dari saya, Kania Putri dengan nomor absen 34. Nah, di negara berkembang, masalah penduduk merupakan salah satu masalah pembangunan yang paling utama. Faktor-faktor yang mempercepat perkembangan penduduk diantaranya adalah jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak. Menurut Irawan dan Suparmoko, masalah-masalah pembangunan dalam negeri yaitu pertama, tekanan penduduk, yang kedua, tanah dan penggunaannya, ketiga, pembangunan masyarakat desa, keempat, tabungan dalam negeri, kelima, kewirausahaan, dan yang terakhir, prioritas pembangunan. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tekanan penduduk. Tekanan penduduk dianggap menjadi masalah pembangunan karena kecepatan produksi belum dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Karena memang ekonomi negara-negara sedang berkembang itu terdapat lingkaran setan atau vicious circle. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan penduduk adalah yang pertama, masalah kelebihan penduduk. Bermula dari kelebihan penduduk di desa-desa, maka ada keharusan untuk memperkembangkan industri dan usaha-usaha sekunder. Dengan naiknya jumlah penduduk, maka produksi makanan harus diperluas. Yang kedua, pengawasan jumlah penduduk. Sebenarnya perkembangan ekonomi dan lebih-lebih dalam mengatasi kesulitan-kesulitan untuk berkembang tidak dapat dibiarkan sendiri. Jadi di sini pemerintah berperan penting untuk sosialisasi agar jumlah penduduk dapat dikendalikan. Yang ketiga, masalah kemanusiaan. Halangan untuk perkembangan ekonomi dari aspek kemanusiaan, misalnya tradisi bahwa membantu mengongkosi atau menjamin sanak saudara merupakan kewajiban. Selama tradisi ini masih berjalan, maka usaha seseorang harus dibagi kepada orang banyak, sehingga ia dan keluarganya tidak banyak mendapat perbaikan nasib. Selanjutnya, tanah dan penggunaannya. Pembangunan infrastruktur membutuhkan bidang tanah sebagai lahan melaksanakan pembangunan sarana-sarana fisik yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang harus dilakukan dengan waktu yang relatif cepat. Percepatan pengadaan tanah masih menjadi penyumbang masalah terbesar dalam kelangsungan pembangunan proyek strategis nasional. Berikut merupakan solusi dalam menangani permasalahan tanah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pemerintah harus turun tangan untuk mengoptimalkan proses pendaftaran bidang-bidang tanah milik masyarakat. Yang kedua, prinsip Actio Pauliana dapat diterapkan untuk meminimalisasi masalah yang ditimbulkan kegiatan para spekulan tanah yang menghambat dalam proses pengadaan tanah. Perlu pula dikembangkan dan diterapkan konsep ganti kerugian dalam bentuk saham kepada masyarakat pemilik tanah dan kualifikasi dan kriteria tertentu yang menguntungkan para pihak. Yang ketiga, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah yang mengakomodasi konsep yang aktual. Dengan demikian, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan segera. Yang keempat, perlu dilaksanakan dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, nama saya Aninda Putri, absen 36. Yang menjadi masalah pembangunan dalam negeri selanjutnya adalah pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa menjadi masalah karena sumber daya alam yang dimiliki desa dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem ekonomi rakyat yang terbukti bisa menopang perekonomian nasional bahkan pada masa krisis. Namun pada kenyataannya, kebanyakan desa di Indonesia merupakan desa tertinggal.
Nah, adapun faktor-faktor penghambat pembangunan masyarakat desa, yaitu yang pertama, rendahnya pendidikan. Tidak terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup di daerah, dan lemahnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menjadi masalah besar yang terdapat di pedesaan. Sebagian kecil mereka yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang ada di kota enggan untuk pulang dan membangun desanya. Faktor yang kedua yaitu masalah sosial ekonomi. Hampir di seluruh Indonesia, investasi swasta maupun pemerintah selama ini cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Pertumbuhan pasar di perkotaan memang tidak terkait dengan pedesaan di sekitarnya. Sebut saja sistem distribusi dari desa ke kota yang juga masih tidak efisien. Hal itu diperparah dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai serta kondisi pasar yang belum memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan perdagangan di pedesaan. Kondisi itu mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibandingkan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dan faktor terakhir yang menjadi penghambat pembangunan masyarakat desa yaitu perkembangan kota yang maju. Perkembangan kota maju dengan amat pesat merupakan salah satu faktor terhambatnya pembangunan masyarakat desa. Karena secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah pedesaan. Di daerah pedesaan, ciri pedesaan tersebut sudah mulai susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi. Akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangannya. Kemudian, yang menjadi masalah pembangunan dalam negeri selanjutnya yaitu tabungan dalam negeri. Tabungan dalam negeri juga penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di suatu negara. Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintahan dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintahan yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska, dan deposito. Tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi, bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan juga akan sama-sama bertambah. Semakin tinggi tingkat tabungan yang dapat diciptakan, semakin besar pula kemampuan negara untuk melakukan investasi. Halo, nama saya Gedi Trisnayoga Rita. Saya absen 37. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Adapun peranan wiraswastawan sebagai salah satu pendukung pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan berbagai aspek fungsional. Yang kedua, mencari keuntungan bisnis. Yang ketiga, memperkenalkan hasil produksi baru. Yang keempat, memperkenalkan cara produksi yang lebih maju. Yang kelima, memperkenalkan hasil produksi baru. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membuka pasar. Prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan merupakan serangkaian program atau kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional. Dalam merealisasikannya untuk tujuan tertentu, perlu adanya harmonisasi perencanaan karena pada hakikatnya pembangunan nasional juga merupakan agregat dari pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan prioritas pembangunan, sasaran pembangunan maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, sosial budaya. Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui pemberdayaan sumber daya perempuan dan pelindungan terhadap perempuan dan anak, keluarga sejahtera, pelindungan pemberdayaan PMKS. Yang kedua, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan negara.
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan, pengembangan pelayanan kesehatan, sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca. Yang ketiga adalah peningkatan ekonomi negara. Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Gede Gunanita Kamasan dengan nomor absen 38. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. TPB atau SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs dirancang secara partisipatif, berbeda dari pendahulunya, yaitu Millennium Development Goals. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Tidak meninggalkan satu orang pun merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut, setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural, yaitu sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, dan keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gayatri, absen 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari tantangan dan hambatan implementasi SDGs. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan memiliki tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Dari segi proses pelaksanaan SDGs di tingkat nasional juga masih meninggalkan permasalahan seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan juga proses partisipasi itu sendiri. Ada beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan SDGs di Indonesia, diantaranya 1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat maupun lembaga pemerintah. Faktor rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaksanaan SDGs di Indonesia karena pada saat ini sosialisasi di Indonesia masih dalam pendekatan yang kurang partisipatif, walaupun tujuan-tujuan dari SDGs sudah terintegrasi dalam rencana pembangunan negara. 2. Masalah geografis. Keterbatasan dan karakteristik berbeda di setiap daerah membuat pelaksanaan SDGs terhambat di daerah-daerah yang seharusnya menjadi fokus dalam mengimplementasikan SDGs. 3. Masalah pendanaan. Dengan target yang banyak maka akan membutuhkan pendanaan yang besar untuk merealisasikannya. Dalam konteks Indonesia sendiri, pendanaan pelaksanaan SDGs bersumber dari APBN. Dengan tantangan-tantangan yang telah dijelaskan di atas, seharusnya tidak perlu dianggap sebagai beban, melainkan tantangan yang ada harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030. Oleh karena itu, pelaksanaan SDGs di Indonesia membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif dalam pencapaian SDGs, namun juga keterlibatan masyarakat, swasta, dan LSM. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi dan gambaran umum mengenai SDGs. Bila terdapat kesalahan kata, kami dari kelompok 7 mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat.